Halo semuanya, gimana kabarnya? Pasti baik-baik saja kan? Ya, sebelumnya aku minta maaf kepada kalian terlebih dahulu karena tidak bisa upload seperti biasanya dikarenakan banyak sekali masalah-masalah yang harus diselesaikan di dunia nyata. Jadi mohon dimaklumin saja, oke? Jadi di kesempatan kali ini aku akan memberikan kepada kalian 10 rekomendasi anime School MC Overpower sejak awal episode lagi. Tapi sebelum masuk ke listnya, alangkah baiknya bagi kalian yang belum menekan tombol subscribe-nya silahkan ditekan terlebih dahulu, oke? Tak perlu menunggu lama lagi, langsung aja kita masuk ke listnya teman-teman. Nomor 10, Sherlock. Anime yang bercerita tentang dunia yang dimana sebagian besar remaja laki-laki dan perempuan mendapatkan suatu kemampuan supernatural yang khusus. Menceritakan Otsuka Yu yang memiliki kemampuan mengendalikan orang dalam waktu 5 detik. Tetapi Yu hanya menggunakan kekuatan untuk berbuat curang sampai-sampai masuk ke SMA terkenal lewat aksi curangnya, mencontek jawaban dari orang yang pintar di kelas dengan memasuki tubuhnya. Yu menganggap bahwa dirinya saja yang memiliki kekuatan spesial tersebut. Akan tetapi pada suatu hari datang seorang siswi bernama Naoto Mori yang memiliki kekuatan menghilang dari targetnya. Nah, disinilah awal pertemuan Yu dengan Tomori yang nantinya mereka akan mencari dan mengumpulkan semua anak dengan kekuatan supernatural yang khusus untuk bergabung dengannya. Nomor 9, Aquarion Evil. 12.000 tahun setelah peristiwa di Genesis Aquarion, manusia hidup di atas bintang Vega di bawah ancaman konstan makhluk-makhluk transdimensi yang disebut penculik. Musuh-musuh ini berasal dari saudara perempuan Vega, Altair, dan serbuan Vega untuk kehidupan manusia. Sebagai tindakan balasan, sebuah organisasi yang dikenal sebagai Neo Deava dibentuk untuk memerangi para penculik. Mereka mengemudikan jas mecha canggih yang disebut Aquaria dan sangat dipisahkan oleh gender. Anak laki-laki dan perempuan tidak diperbolehkan kontak. Mereka bahkan menahan diri dari pertempuran di medan perang yang sama. Namun berbagai peristiwa berubah mengejutkan ketika setelah mecha abduktor canggih bergabung. Dua remaja Mikono dan Amata terseret ke dalam konflik. Tanpa sadar, Amata melakukan hal tabu ketika dia memanggil Aquaria dan menganalisis apa yang disebut unit terlarang antara Aquaria pria dan wanita. Nomor 8, Secret Seven. Suatu hari, Ruri Alba, seorang gadis yang ditemani oleh kepala pelayan dan pelayannya mengunjungi Alma Tandoji. Mengetahui kekuatan Secret Seven Latin dalam Alma, dia memintanya untuk meminjamkan kekuatannya padanya. Namun ia menolak dan mengusirnya karena ia melukai banyak orang dengan kekuatannya yang tidak biasa di masa lalu. Sementara itu, makhluk Darkstone yang jahat tiba-tiba muncul di kota yang damai di wilayah Kanto. Hanya kekuatan Alma dari Secret Seven yang bisa melawannya. Tetapi Alma hanya membiarkan kekuatannya mengamuk dan hal-hal mulai menjadi lebih buruk. Ruri mengangkat batu permatanya untuk melepaskan kemampuannya yang sebenarnya. Dengan keinginan Ruri yang terukir di dalamnya, akankah Alma mampu mengalahkan Darkstone tersebut? Tentu saja kalian harus tonton sendiri di Secret Seven ini teman-teman. Nomor 7, Mahou Senso. Cerita ini berkisar di era yang sudah modern tentang pertarungan para penyihir. Takeshi Nanase adalah seorang siswa SMA yang normal dengan masa lalu yang kelam. Karena itu dia berasa tidak nyaman di rumahnya. Karena beberapa alasan, dia bersandiwara menjadi kekasih dari teman masa kecilnya Kurumi Isoshima. Namun suatu hari ia bertemu dengan seorang gadis yang bernama Mui Aiba. Gadis itu memakai seragam sekolah yang belum pernah dilihat Takeshi, dan gadis itu pingsan di sekolahnya. Pertemuan itu mengubah takdir Takeshi. Mui mengatakan kepada Takeshi bahwa dia adalah seorang penyihir, dan dia meminta maaf karena ia telah mengubah Takeshi menjadi seorang penyihir. Dunia yang diketahui Takeshi hanyalah satu, sekarang menjadi dua, yaitu dunia tempat di mana para penyihir tinggal dan dunia di mana manusia tinggal.
Nomor 6, Witchcraft Works. Menceritakan Honoka Takamiya yang sangat senang dengan kehidupan sekolahnya yang biasa-biasa saja. Dirinya juga murid biasa yang tak memiliki talenta. Di sisi lain, ia duduk dengan murid paling cantik di sekolah yang dikagumi siapa saja, yakni Ayaka Kagari. Honoka tidak pernah berbicara ataupun berinteraksi kepada Ayaka karena jika ia melakukannya, ia akan dibully oleh para penggemar Ayaka. Suatu hari saat Honoka sedang membuang sampah, dirinya tertimpa musibah yang hampir membunuhnya. Namun Ayaka datang menyelamatkannya dengan menggunakan baju seperti penyihir. Hal yang tidak terduga terjadi. Ternyata Ayaka adalah seorang penyihir yang ditugaskan untuk menjaga Honoka dari segala macam bahaya. Nomor 5, Kenjano Mago. Menceritakan seorang pria muda yang meninggal dalam kecelakaan, terlahir kembali di dunia lain sebagai bayi. Setelah itu ia dijemput oleh pahlawan Merlin Wolford dan diberi nama Sin Wolford. Dia dibesarkan sebagai cucu oleh Merlin dan menyerap semua ajaran sihir Merlin, memberinya beberapa kekuatan yang mengejutkan. Namun ketika dia berusia 15 tahun, ternyata kakeknya Merlin lupa untuk mengajari hal yang mendasar dalam kehidupan sehari-hari. Jadi Sin dianggap sebagai orang yang sangat berbahaya saat ini karena Sin mempunyai kekuatan sihir yang luar biasa dan sama sekali tidak mengenal dunia luar. Untuk itulah dia akhirnya masuk dalam sebuah sekolah akademi sihir di kerajaan tersebut. Nomor 4, Majin Doll Wakijutsu Kanai. Anime ini mengisahkan tentang seorang lelaki bernama Raisin Akabane yang datang ke Royal Academy bersama Yaya yang merupakan autonom miliknya. Nah, autonom sendiri adalah mesin magic atau boneka mekanik yang menjadi alat perang pemiliknya tersebut. Bercerita di Royal Academy yang merupakan sekolah terbaik di mana yang dapat masuk adalah mereka yang benar-benar kuat. Bersama dengan Yaya yakni autonom milik Raisin, ia datang ke sekolah tersebut bertujuan untuk membalas dendamnya kepada Tengen Akabane yang telah menghabisi seluruh keluarganya. Nomor 3, Quanzi Fashi. Nah, kalau yang satu ini merupakan anime yang berasal dari Cina, yang tentu saja dubbingnya juga berbahasa Cina. Menceritakan siswa sekolah menengah Movan telah menemukan dirinya di alam semesta yang serupa namun sangat berbeda dari dunia miliknya sendiri. Itu adalah tempat di mana sihir telah menggantikan esensi sains. Seperti kehidupan sebelumnya, Movan tetap menjadi putra seorang buruh miskin dan kakak tiri dari saudara perempuan yang cacat. Terlepas dari kekurangan ini, ia bermimpi untuk masuk ke sekolah sihir agar nantinya dia bisa membantu keuangan ayahnya. Movan akhirnya bisa diterima di sekolah sihir yang terkenal tersebut. Namun desas-desus tentang kemiskinannya dan kurangnya kemampuan magis yang dimilikinya mulai menyebar dan dijadikan sebagai bahan tertawaan di sekolah. Meskipun demikian, Movan berhasil menguasai tidak hanya satu elemen saja, tapi dua sekaligus, yakni elemen api dan petir yang sangat langka. Nomor 2, 100. Suatu hari organisasi yang bernama Savage menyerang manusia di bumi ini. Satu-satunya teknologi yang mampu mengalahkan musuh dikenal sebagai 100. Hayato Kisaragi adalah remaja yang memiliki kompatibilitas tinggi terhadap teknologi 100. Dan hasilnya dia diundang untuk dapat menguasai keahliannya di Little Garden, sebuah akademi militer bergengsi di sebuah kapal perang. Selama pelatihannya di tempat itu, dia langsung menarik perhatian beberapa rekan wanita dan tertarik pada sejumlah insiden saat dia mencoba untuk melawan makhluk yang sekarang tinggal di bumi dan mengancam keamanannya. Nomor 1, Musaigen no Phantom. Phantom adalah makhluk supernatural sama seperti hantu dan siluman yang sampai saat ini dianggap tahayul. Namun karena suatu virus yang menginfeksi ke semua manusia di dunia, manusia jadi tidak dapat menyangkal keberadaan Phantom karena dapat melihatnya. Bahkan virus ini juga mempengaruhi manusia generasi seterusnya yang memungkinkan mereka untuk menggunakan sebuah kemampuan khusus yang mereka gunakan untuk melawan para Phantom. Nah, anime ini sendiri berpusat pada Haruhiko Ichijo dan Mai Kawakami adalah dua orang yang mempunyai kemampuan khusus untuk melawan Phantom. Seperti Haruhiko dapat mensummon Phantom dari gambarnya, sedangkan Mai dapat menumbuhkan kekuatan dari seni bela dirinya.
Mereka membentuk tim E dari Hosea Academy, sebuah sekolah yang berisi murid-murid pembasmi Phantom. Bagaimanakah petualangan mereka dalam membasmi Phantom? Nah, tentu saja kalian harus tonton sendiri di Musagen no Phantom ini, teman-teman. Nah, itulah 10 rekomendasi anime School MC Overpower sejak awal yang dapat aku berikan kepada kalian. Dari ke-10 anime tadi, manakah anime yang belum kalian tonton? Atau mungkin dari kalian sudah menonton semuanya, bisa berikan pendapat kalian tentang anime-anime tadi di kolom komentar di bawah. Oke, terima kasih yang telah menonton video ini dan sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!